satu nanti mau dapat hadiah susu kotak. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Presentasi. Untuk pagi hari ini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan hidup yang berbeda dalam Roh Kudus Perkenalkan dan dulu. daging. Nah, perkenalkan nama saya Jeremy Kojar Main Kodongan atau yang bisa dipanggil Iko, dan bersama rekan saya Farel Lamudo. Hei. Bisa dipanggil Farel. Saya akan menjelaskan hidup yang berbeda dalam Roh Kudus dan daging. Nah, sebelum itu kita akan mengambil ayat mas kita ada di Roma 8 ayat 13 yang akan dibacakan oleh Farel. Roma 8 ayat 13 isinya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, apa sih dari ayat ini yang kita bisa ambil? Nah, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, jadi kalau tes. Nah, hidup menurut daging itu bisa mematikan kita, yaitu dari perjudian, percabulan, ataupun bisa dalam perzinahan gitu juga. Dan apabila sebaliknya kita akan hidup oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan itu. Ya, perbuatan-perbuatan itu akan hilang dan kamu akan hidup. Nah, kamu ini bisa nih orangnya itu suka berjudi ataupun suka berzina, percabulan. Tetapi bahwasanya kalau kamu pengen hidup dengan roh, kamu akan mematikan itu. Jadi kamu udah gak ada perbuatan-perbuatan seperti itu lagi dalam hidupmu, dan kamu akan hidup dengan tenang, damai bersama Roh Kudus yang ada bersamamu. Amin. Nah, Amin. untuk apa sih apa sih itu perbuatan daging dan perbuatan roh itu ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu perbuatan daging. Boleh bacain? Galatia 5 ayat. Tunggu, berapa macam perbuatan daging? Perbuatan daging itu berapa ya, saudara? 15. Perbuatan roh berapa? Ya, Boboro. Perbuatan roh 10, perbuatan 9. daging itu 9. Ya udah baca Ya. aja. Oke, perbuatan daging ada di Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini perbuatan daging ini banyak sekali, yaitu ada percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persekutuan, dan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini itu banyak sekali yang terjadi di kehidupan kita. Tapi gimana sih caranya biar kamu ini bisa terhindar dari sini? Karena kalau misalnya kita bisa ikut dalam salah satu ini, bahkan lebih dari ini, kita akan mati kita itu. Karena buat apa kita buat ini? Ada kita hidup kita akan hancur. Nah, kamu itu harus sering rajin berdoa, rajin ke gereja, dan kamu juga harus rajin, dan kamu juga harus percaya kepada Tuhan dan kuatkan imanmu untuk kehidupan dunia ini ya. Nah, untuk kehidupan roh ini ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Baca Pak. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Amin. Nah, ini adalah contoh dari buah roh ya. Dan hidup dalam roh ini kamu itu harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ada hukum yang menentang hal-hal itu, tapi kamu tetap harus menjalankan ini, dan kamu akan menjadi orang yang baik-baik, dan kamu tidak akan mengikuti dunia-dunia ini, dan kamu akan hidup yang kekal, dan kamu akan bisa menjadi orang yang lebih baik, dan tidak seperti orang-orang yang ingin masuk dalam perbuatan daging itu. Dan itu saya udah. Aplaus. Luar biasa. Kok, yuk kita nyabu yuk.
Kalau nyabu, kamu Wow. nyabu itu ya. Kamu nyabu, kamu udah kayak kamu udah ada di awan-awan. Kamu sampai seperti mimpi. Enak banget kalau kita hisap itu. Yuk lagian kan itu nggak kelihatan. Cuman kita berdua, yuk kita pergi yuk. Apabila kamu mau mengikuti itu, apakah kamu tidak akan hancur hidupmu? Dan sebaliknya ketika kamu rajin ke gereja, apakah tidak tenang hatimu? Kamu nggak tahu loh. Kamu nggak tahu itu. Itu mah seperti dunia ini milik kita gitu. Wah enak banget itu. Kamu sih belum nyoba. Ayo yuk kita pergi yuk. Biarkan semuanya itu, dan kamu harus hidup dengan firman Tuhan, dan kamu harus sering membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, ke gereja dan percaya kepada Tuhanmu daripada dunia ini. Bahwasanya dunia ini yang ciptakan adalah Tuhanmu, dan dunia ini bisa dihancurkan oleh Tuhanmu. Jadi kamu harus mengikuti Tuhan dan jangan goyah imanmu kepada Tuhanmu. Amin. Lagi Haleluya. goyang nih sekarang gimana ya caranya? Caranya itu bisa baca Alkitab dan bisa ke gereja, berdoa setiap hari, dan harus percaya haleluya. Itu masuk dalam buah-buah roh yang keberapa itu kalau kita nggak jadi pergi untuk yang hal yang tadi? penguasaan diri. Haleluya, teplos. Begitu.